Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Judul renungan kita pada hari ini adalah korupsi. Korupsi masih menjadi penyakit birokrasi, demikian judul berita Kompas tanggal 30 Januari tahun 2017. Namun sifat korup bukan hanya ada pada pejabat. Setiap kita memiliki kecenderungan untuk melakukan pencurian. Pekerja melakukan hal lain di jam kerja untuk mencari tambahan penghasilan dari pihak lain. Penjual bahan bangunan bermain mata dengan kontraktor dengan mencurangi pembeli yang tidak sadar dirinya dibohongi. Pekerja profesi mengulur waktu penyelesaian masalah kliennya agar dapat memperoleh lebih banyak uang jasa. Masyarakat Efesus pada zaman Paulus terbiasa mencuri. Akibatnya umat percaya pun merasa mencuri bukan merupakan masalah besar. Sebab itu Paulus secara khusus mengingatkan agar orang percaya tidak lagi mencuri, melainkan harus bekerja keras. Setiap orang berhak atas penghasilan oleh pekerjaan tangannya sendiri, namun berbeda dengan tujuan orang mencari uang pada umumnya. Umat percaya bukan bekerja untuk menumpuk kekayaan. Sebab keinginan untuk kaya dapat membuat kita runtuh dan binasa. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ada tujuan yang jauh lebih mulia, yakni untuk berbagi dengan kaum miskin. Jadi nasihat Rasul Paulus tidak sekedar bersifat larangan, melainkan juga memberitahukan mengenai sifat Kristiani yang harus kita miliki. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita tidak saja dilarang untuk melakukan kebiasaan berdosa. Lebih daripada itu, kita harus menyatakan kasih Kristus dengan melakukan kebaikan. Dalam hal ini adalah menolong orang-orang miskin. Bekerja keras untuk berbagi adalah karakteristik orang yang mengenal Kristus. Oke, mari kita baca Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecamaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberi nasihat kepada iblis. Janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita akan belajar struktur Efesus pasal yang keempat, ayat 17-32 itu dibagi setidaknya 3 golongan. Yaitu ayat 17 sampai ke 19 itu mengatakan kondisi manusia yang berdosa, gambaran manusia lama. Sedangkan Efesus pasal yang keempat ayat 20 sampai 24 itu adalah menggambarkan kondisi manusia yang baru yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Sedangkan Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai 32 itu menunjukkan kehidupan praktika dari status manusia yang baru itu seperti apa. Oke, mari kita masuk pada section yang pertama. Section yang pertama adalah menggambarkan kondisi manusia lama. Itu seperti apa sih? Eh, Manusia lama digambarkan sebagai orang yang tidak mengenal Allah, terus kemudian disamakan dengan pikirannya sia-sia. Kok bisa ya? Karena gini ya, pemikiran non-believers itu fokusnya bukan untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi fokusnya adalah
self-centered, menyenangkan diri sendiri. Nah, kalau menyenangkan diri sendiri, itu pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada nilai kekekalan dari fokus menyenangkan diri sendiri. Karena segala sesuatu yang dipikirkan, dilakukan, dirasakan, itu sebenarnya untuk apa? Untuk kepuasan hedonismenya dia sendiri. Untuk kenikmatan dia sendiri. Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan itu, piye carane mikirnya itu enggak seperti itu. Karena segala sesuatu ditujukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Maka itu yang disebut pikirannya sia-sia. Karena begini ya, kalau misalnya ditanya ini kenapa kok sia-sia? Karena tidak ada nilai kekekalan. Kenapa kok tidak ada nilai kekekalan dikatakan sia-sia? Karena begini ya, segala sesuatu kenikmatan yang bersifat sementara, itu bersifat sia-sia. Karena apa? Nilainya tidak everlasting. Kalau kekekalan itu nilainya everlasting, selama-lamanya. Contoh, misalkan orang benar-benar berbuat benar. Mungkin orang nggak tahu, nggak viral. Nggak viral di TikTok, nggak viral di YouTube, orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebaliknya ya, ada orang yang melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Viral sih, orang-orang bingung, wah luar biasa ya, orang ini viral. Tapi viralnya ngeprank orang, misalkan kayak gitu. Buat orang itu susah, buat orang itu, mungkin orang lain yang lihat tertawa, tetapi orang yang di-prank itu ngamuk-ngamuk, misalkan seperti itu. Nah, yang terjadi adalah orang-orang merasa terganggu. Nah, nilainya daripada kegembiraan seperti itu sesaat. Tidak mungkin selama-lamanya. Karena Tuhan tidak menghargai hal-hal yang seperti itu. Sesuatu yang tindakan yang ditujukan untuk kesenangan pribadi diri sendiri, tidak to glorify our Lord. Tidak seperti itu. Oke, itu salah satu contohnya manusia lama seperti itu ya. Oke, sekarang kondisi manusia lama. Ini ada 4 state ya. Jadi pengertiannya yang gelap, jauh hidup dari Allah, kebodohan dalam hati, dan kedegilan hati. Nah, kita bahas satu-satu. Pengertian gelap. Jadi orang ini tidak bisa menerima firman Tuhan. Ingat perumpamaan penabur yang sudah pernah kita bahas dari Matius pasal yang ke-13. Ini adalah ilustrasi daripada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, di tanah yang penuh dengan semaduri, atau bahkan pinggir jalan. Jadi pengertiannya itu gelap. Bagi dia firman Tuhan itu nonsens, nggak ada gunanya. Yang kedua, jauh hidup dari Allah. Kalau Allah saja tidak ada dalam pemikirannya, bagaimana mungkin bisa hidup dekat dengan Tuhan? Tidak mungkin. Bagi orang yang memikirkan tentang Allah saja, kadang terjebak dalam praktek ateis praktis. Maksud dari ateis praktis itu gini ya, seringkali orang itu percaya Tuhan di dalam konsep. Tetapi dalam kehidupan praktika, orang itu tidak melibatkan Tuhan dalam setiap saat. Pertanyaannya gini, ketika kita berangkat kerja, ketika kita memulai suatu hari baru, apakah kita benar-benar Tuhan, biarlah Engkau berkarya, bekerja dalam hidup ini. Hari ini, biarlah Engkau menjadi raja, biarlah aku jadi hambamu. Orang yang benar-benar taat kepada Engkau untuk melakukan segala firman-firman-Mu, prinsip-prinsip-Mu. Apakah kita pernah berdoa demikian? Atau kita, ya, saya tanyai, kamu percaya Tuhan? Percaya. Tapi kalau dalam menjalani kehidupan sehari-hari, berdoa kepada Tuhan, enggak usah, ngapain? Wah, gitu ya. Itu maksud saya ateis praktis seperti itu. Jadi, hanya percaya kepada Tuhan secara konsep. Tetapi dalam hal praktikanya, itu persis kayak orang ateis. Ateis praktis. Yang ketiga, kebodohan dalam hati. Ini bukan bodoh secara intelektual, tapi secara rohani. Karena tidak memiliki kerinduan sama sekali terhadap hal-hal rohani. Ada orang-orang tertentu ya, kalau misalnya disentil masalah rohani tentang kehidupan setelah kematian, surga dan neraka, tentang dosa, tentang penderitaan, mengapa orang Kristen kok menderita, atau mungkin berbicara tentang pluralisme, eee, dimintai pendapat apakah semua agama merujuk pada tempat akhir yang sama atau kepada Allah yang sama, misalkan diskusi something like that, maka yang terjadi adalah mending daripada gitu diskusi yang lain boleh nggak? Nah, gitu ya. Itu ciri-cirinya orang-orang yang tidak suka terhadap hal-hal rohani. Tapi kalau orang-orang suka terhadap hal rohani itu, oh iya ya, kenapa ya seperti itu ya? Kenapa kok orang baik itu bisa menderita ya? Bukankah secara logis orang itu berpikir, oh
orang yang jahat itu yang dikutuk Tuhan, orang baik ya harusnya menerima berkat Tuhan dong, kan gitu. Secara umum kan gitu. Tapi faktanya ada orang yang cinta Tuhan, tapi kok menderita. Nah ini jawabannya apa? Misalkan seperti itu. Nah, orang yang kerohaniannya tuh hidup, sensitivitas kerohaniannya tuh tinggi. Maka orang akan mencari tahu why this happen. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang keempat, yang terakhir adalah ketegilan hati. Hati yang keras yang tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Yang jadi raja dalam hidupnya itu masih dirinya sendiri, jadi bukan Kristus. Itulah sebabnya kenapa kok hatinya tuh keras sekali, degil sekali. Ayat 19 dikatakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, orang yang perasaannya tumpul itu tidak bisa, bukan tidak bisa, ya memang tidak memiliki antena rohani. Channelnya itu berbeda gitu ya. Jadi anggapannya satu channel TV-nya analog, satu digital. Jadi wes gak nyambung ini. Gak nyambung sama sekali gitu ya. Jadi tidak ada sensitivitas rohani sama sekali. Itulah sebabnya mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Alertnya tuh tidak berbunyi sama sekali. Misalkan ada yang ngomong, ini dosa, tidak boleh dilakukan apa ini, peduli amat. Yang penting urusanku menguntungkan aku melakukan yang aku seneng, orang lain rugi, peduli amat. Jadi sungguhnya orang seperti inilah yang terikat oleh hawa nafsunya. Sementara mereka merasa, mereka tuh maksudnya orang-orang yang berdosa, manusia lama ini, merasa bahwa mereka adalah orang bebas. Aku bisa melakukan yang aku mau. Aku bisa memperjuangkan yang aku mau bebas. Gak usah menurut aturan-aturan agama, misalkan seperti itu. Sesungguhnya dia tuh terikat sesuatu, yaitu apa? Ideologinya sendiri, yaitu apa? Tidak mau terikat pada aturan-aturan agama. Yaitu yang menjadi prinsipnya. Yaitu justru cikal bakal dari terikat oleh hawa nafsu. Karena semuanya dikendalikan, ngikuti daripada hawa nafsu. Kelihatannya dia bebas, tidak tergantung pada aturan ini, hari raya agama tertentu. Harus melakukan ini supaya selamat atau apapun. Tidak melakukan seperti itu dan merasa bahwa ini loh aku bebas, kamu yang terkungkung. Saudara sebenarnya terbalik. Dia yang terkungkung, kita yang dibebaskan dari keberdosaan kita. Gitu ya. Mau tahu contohnya? Saudara paling gampang gini lah. Ada orang tertentu ya, itu tidak bisa lepas dari pembunuh. Contoh, ada orang itu serial killer ya, itu memang psikopat. Jadi kalau lihat orang, random saja, dan dia waktu itu pengen bunuh. Dan itu kejadiannya berulang. Kalau ditanyai, kenapa kamu bunuh orang? Saya suka ketika melihat orang itu khawatir dan melihat orang itu ketakutan. Loh, kayak gitu ya? Ini ngeri nih ya. Saudara kalau misalkan ya, ada suatu tes psikopat gitu ya. Jangan ada pembunuh masuk, ada yang mau bunuh mangsangnya. Kemudian yang terjadi adalah yang diburu ini sembunyi di lemari. Terus kalau orang biasa tahu itu sembunyi di lemari, orang itu pasti akan mendatangi lemari itu, buka dan langsung bunuh, betul ya? Tapi kalau psikopat beda. Psikopat nggak mau. Kenapa kok nggak mau bunuh? Padahal sudah tahu loh, tempatnya itu di lemari itu. Yang dilakukan psikopat apa? Dia akan menunggui daripada lemari itu. Kemudian yang terjadi adalah membiarkan pelan-pelan orang itu keluar dan melihat wajahnya sangat ketakutan. Nah, melihat wajah yang sangat ketakutan, itulah yang paling nikmat bagi seorang psikopat sebelum dia membunuh. Jadi ada orang itu terikat dengan apa? Kesikopatannya dia. Saudara mungkin ini psikopat mungkin, oh saya bukan psikopat kok, iya, oke, nggak masalah. Tetapi orang bisa terikat tertentu. Contohnya apa? Contohnya gini, ada orang yang nggak bisa nggak ngelono orang lain. Selalu ngelono orang lain. Jadi memperolok-olok gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang sukses gitu ya, wah dapat bonus gitu, langsung nyeletuk. Aduh, kerjaannya gak beres, saya dapat bonus. Misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian ada orang yang barusan dapat pasangan hidup misalkan. Terus itu ngomong lagi, alah paling 3 bulan putus lah. Jadi pikirannya itu selalu negatif. Itu mojokno orang, tak penuh sukacita. Ada orang yang kayak gitu. Ini orang nih nggak sadar dirinya sakit jiwa loh. Berarti dia tuh terikat oleh pikiran-pikiran negatif. Ini sing repot. Oke? Nah, ini slide ini judulnya bagus ini, 180 derajat.
Nggak ada ya, kafe namanya 180 derajat ya, berharap masuk kafe langsung berubah sumringah gitu ya. Nah ini 180 derajat, maksudnya apa slide ini dikasih judul 180 derajat? Karena di awal slide ini ayat 20 ngomong gini, "Karena kamu bukan demikian." Maksudnya apa? Kamu bukan manusia-manusia lama itu, bukan. Yang membedakan kamu dengan manusia lama itu apa? Yang membedakan gini, kamu tuh telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21 dikatakan, kamu dengar tentang Yesus. Kamu menerima pengajaran tentang Yesus yang menurut kebenaran di dalam Yesus. Kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya, Yesus seperti apa yang Anda kenal selama ini? Apakah Yesus miracle worker? Karena ada orang ditanya, siapakah Yesus bagimu? Dia langsung jawab, He is a miracle worker. Salah enggak? Enggak salah. Memang dia bisa membuat mujizat. Bahkan sampai sekarang saya percaya, he can perform miracle and wonder. Dia bisa melakukan mujizat dan hal-hal yang ajaib. Pertanyaannya, ketika hal-hal yang ajaib itu tidak terjadi dalam kehidupan Anda, apakah Anda tetap mau mengikut Yesus? Kalau Anda hanya mengenal Yesus sebagai miracle worker, only a miracle worker. Karena takutnya, orang yang model seperti ini, itu sama dengan perumpamaan penabur tadi. Menerima Yesus pertama dengan itu istilahnya yang jatuh di tanah yang berbatu. Jadi pertamanya semuanya menerima firman dengan semangat, tetapi karena ada permasalahan dan lain-lain, ada permasalahan bertubi-tubi, kena pandemi lah, usahanya hancur. Yang terjadi adalah dia mulai meninggalkan Yesus. Karena bagi dia, kenapa pada waktu saya terpuruk, Yesus tidak melakukan mujizat? Kita bisa tanya balik ya, apa yang mengharuskan Yesus melakukan mujizat terhadap hidupmu? Karena dia lebih besar daripada Anda. Kecuali kalau Anda lebih besar daripada Yesus, dia jadi pembantumu, kan gitu. Tetapi dia adalah Allahmu, yang kepadanya kita harus taat. Anda harus taat. Jadi Anda tidak boleh dong perintah-perintah dia. Yang boleh adalah, atau yang seharusnya terjadi adalah, kita memohon kepada dia, belas kasihan dia. Why this happened to me? Apakah ada message, special message, pesan-pesan khusus tertentu yang ingin dia sampaikan kepada kita melalui suffering yang kita derita. Nah, itulah bahayanya ketika seorang hanya mengenal Yesus, only a miracle worker. Ada yang kedua, apakah Yesus sang pembawa kebahagiaan? Orang tanya, siapakah Yesus bagimu? Wow, pembawa kebahagiaan. Kenapa? Wah, aku berdoa kepada Yesus, utang langsung lunas. Wah, gitu ya. Aku berdoa kepada Yesus, langsung dapat pasangan hidup. Wah, bagus. Luar biasa. Pertanyaannya, kalau suatu saat engkau berdoa kepada Yesus dan engkau tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan engkau tidak bahagia karena itu, pertanyaannya, tetapkah engkau percaya kepada dia? Ngerti maksud saya? Jadi kalau Anda menggantungkan kehidupanmu kepada Yesus hanya karena dia bisa memenuhi kebutuhan Anda, hanya karena itu. Karena ada suatu saat di mana kehendakmu bukanlah kehendak dia. Ada suatu saat, karena firman Tuhan ngomong gini ya, karena sebegitu tingginya rancanganku dari rancanganmu. Iya toh? Kalau sedemikian tingginya atau bedanya rancanganku dari rancanganmu, berarti pasti ada suatu titik di mana apa yang kita doakan tidak Tuhan kabulkan karena berbeda sangat jauh. Dan kalau itu terjadi dalam periode kehidupan Anda, tetapkah Anda mau tetap percaya kepada Dia? Ada orang tertentu yang mengatakan Yesus only a prophet, not a God. Kalau Anda percaya Yesus only a prophet, not a God, bagaimana Anda bisa menjelaskan ayat-ayat dalam firman Tuhan yang Yesus mengklaim dirinya adalah Allah? Orang bilang, "Oh, mana ada Yesus mengklaim dirinya Allah." Loh, Yohanes 13:13 mengatakan, "Kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Katamu itu benar. Aku adalah guru dan Tuhan." Oke? Jadi jelas Yesus disembah dan tidak pernah menolak sembah daripada para murid, tidak pernah menolak. Kalau Yesus bukan Allah, yuk ngomong, jangan 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 sembah aku bukan Tuhan." Orang bisa bilang, "Loh, dalam perjanjian lama juga ada orang disembah tapi bukan Allah." Ya, betul. Tetapi sejak Matius pasal yang 4 ayat 10 dikatakan, Yesus ngomong gini, "Hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah." Sejak saat itu, penyembahan terhadap manusia tidak boleh lagi. Termasuk kepada raja. Oke? Jadi, seperti itu. Buktinya apa? Petrus pada waktu perform miracle and wonders pernah mau disembah dan Petrus menolak. Jadi,
sudah tidak ada sembah-sembahan lagi antar sesama manusia. Nah, apakah Anda percaya Yesus only a prophet, not a God? Jikalau Anda percaya seperti itu, maka dia tidak bisa jadi juru selamat. Karena untuk menjadi juru selamat, dia harus Tuhan. Karena apa? Karena dia harus menebus semua, bukan semua ya, hanya orang-orang yang percaya kepada dia saja. Dan kematiannya di kayu salib itu menggantikan banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau dia bukan Tuhan, maka dia tidak memiliki kuasa atas dosa dan kebangkitan. Dan dia tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang penebus. Karena dia mati ya sudah paling paling banter menggantikan satu orang. Tapi karena dia punya kuasa atas maut, maka maut tidak berkuasa. Maka kematian yang akan kita alami itu juga nanti akan dikalahkan oleh kuasanya Yesus yang luar biasa. Atau yang keempat, Anda percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosa orang yang percaya kepadanya, dan dia sekarang duduk di tahta Allah, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, Yesus seperti apa yang saudara kenal selama ini? Karena itu menentukan keselamatan Anda. Oke, lanjut. Tindakan nyata yang harus diambil. Ayat 22 dikatakan harus menanggalkan manusia lama. Setelah terima Yesus bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Nah terus setelah terima Yesus apa? Ya ini, tanggalkan manusia lamamu. Tanpa kekuatan kasih Kristus tidak mungkin bisa menanggalkan manusia lama. Cara pandang yang baru harus mewarnai orang Kristen setelah mengikuti Yesus. Sebelum ikut Yesus, contoh ya, memandang manusia sebagai sapi perahan. Pokoknya dipecuti terus, diajar terus. Nggak peduli orang itu susah, orang itu kurang sarana, pokoknya dipecuti terus. Sampai jadi sapi perahan. Pertanyaannya, setelah ikut Yesus tetap kayak gitu enggak? Tetap memperlakukan orang sebagai sapi perahan apa enggak? Atau memandang orang sebagai aset yang berharga? Kalau memandang orang sebagai aset yang berharga beda dong. Sama-sama karyawan ya. Yang satu dihargai, idenya ditangkap, idenya dipertimbangkan, walaupun atasan tidak memiliki kewajiban untuk menerima semua ide bawahan. Perhatikan itu baik-baik. Jadi kalau misalkan ada ide yang ditolak, itu bukan berarti Anda tidak dihargai. Hanya saja mungkin Anda kurang bagus di dalam mempresentasikan ide Anda, atau memang ide Anda bukan jawaban dari permasalahan yang ada sekarang. Tetapi overall, ketika menolak, pasti seorang atasan yang bijaksana, oke. Idemu oke, cuma ada ide yang sekarang lebih oke. Jadi pikirkan suatu saat nanti mungkin idemu yang akan dipakai. Tapi posisi sekarang tidak. Nah itu setidaknya cara memperlakukan manusia nolak. Tapi kalau yang sapi perahan ngomong, goblok, gak bisa mikir ya. Kayak gini aja gak bisa mikir, goblok sekali kamu. Nah, ingat, yang Anda goblok-goblokan itu gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi jangan pernah menghina gambar dan rupa Allah. Karena kalau Anda menghina gambar dan rupa Allah, ciptaannya, Anda juga secara tidak langsung menghina penciptanya. Kan gitu. Misalkan ada suatu lukisan pemandangan, Anda tidak suka. Kemudian Anda mencopot lukisan itu dan menginjak-injak. Saudara secara tidak langsung menghina pelukis daripada gambaran itu, bukan? Benar enggak? Jadi karyanya diinjak-injak, secara tidak langsung menghina dari sang pembuat karya itu. Nah kalau manusia itu diinjak-injak, digoblok-goblokkan, berarti Anda secara langsung, manusia ini kan karyanya Tuhan. Secara langsung Anda juga menghina atau tidak menghormati Tuhan yang menciptakan dia. Jadi jelas ya. Oke, itu contoh praktis. Ayat 24. Dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi maksudnya gini, manusia baru itu tujuannya, ini kan tadi masih ingat ya, KV 180 derajat ya. Jadi diubahkan, dikembalikan lagi jadi asalnya. Asalnya itu apa? Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya, melalui kehidupannya, maka orang lain bisa melihat, oh Tuhan itu hidup di dalam setiap langkahmu. Untuk menjadi seperti itu, pikiran harus diperbarui. Hidup tidak boleh lagi didrive oleh hawa nafsu. Perasaan yang tumpul diubahkan menjadi kepekaan rohani yang tinggi. Antena rohaninya itu nyala sekarang. Dulunya antena rohaninya sinyalnya itu analog misalkan. Sekarang sudah pindah ke sinyal digital.
Jadi orang lihat itu lebih terang benderang. Dulu orang lihat tuh burem sih ya, pakai analog ini, misalkan seperti itu. Antena TV ini beda. Nah, sekarang aplikasi praktika. Ayat 25 sampai ke 32 itu bicara tentang aplikasi praktika. Praktika pertama gini, bicara masalah omongan. Buanglah dusta. Mungkin sebelum percaya Yesus, manusia lama itu suka bohong. Tapi sudah menjadi anggota keluarga Kristus, maka tidak boleh ada tutup-tutupan atau tipu-tipuan antar anggota sesama gereja, tidak boleh. 26. Apabila kamu jadi marah, nah ini tentang perasaan marah disentil ini ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Memang amarah tidak boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Karena kalau marah berlarut-larut nggak ada gunanya juga, nggak ada solusi. Boleh kategori boleh marahnya itu seperti apa? Contoh kehidupan Yesus. Yesus pernah marah? Enggak pernah. Pada waktu apa? Pada waktu dia melihat praktek-praktek yang tidak benar terjadi di bait Allah. Jadi di bait Allah pada waktu itu, orang yang bawa korban, itu sengaja dicek oleh QC-nya itu para imam, terus lihat, oh ini jelek ini. Nah, karena jelek, yang terjadi adalah orang-orang ini kan tidak semuanya dari Israel. Ada sih dari luar negeri. Nah, kemudian di halaman-halaman itu ada orang petugas-petugas money changer. Jadi meja-meja penukar uang. Nah, tujuannya apa penukar uang? Karena mata uang dari daerah asalnya ditukarkan kepada mata uang Yahudi, tujuannya supaya beli sapi atau beli kambingnya orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena kalau enggak beli, kan korbannya tadi ngomong no imam kan cacat. Nah, terus itu beli korban baru lagi yang disahkan oleh imam. Nah, ini kan menguntungkan daripada orang yang jualan korban, kan gitu. Orang yang jualan sapi, maksudnya sapi, kambing apa kan, untungannya kan kayak gitu. Jadi imam ini kerjasama sama orang-orang meja penukar uang, sama orang-orang yang menyediakan peternak. Nah, praktek-praktek seperti itulah yang Yesus tidak suka. Berarti Yesus boleh marah, karena apa? Karena ada kebenaran yang diinjak-injak. Kita boleh marah karena apa? Sama. Kalau kebenaran diinjak-injak, kita boleh marah. Karena kita harus berdiam di atas kebenaran. Berpijak di atas kebenaran. Itu standpoint-nya seperti itu. Ayat 27 dikatakan, janganlah memberi kesempatan pada iblis. Maksudnya gini, kalau orang emosi sumbu pendek, yang terjadi adalah apa? Mudah muara emosi, segala sesuatu keputusan yang diambil pada saat emosi, itu biasanya ditunggangi iblis. Karena apa? Orang yang emosi biasanya kayak bisa mikir. Ketika emosi tinggi, intelektual rendah, biasanya kayak gitu. Ya, ketika intelektual tinggi, sudah tenang, biasanya emosinya tidak meledak-ledak lagi. Biasanya sih seperti itu. Ya. 28. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri. Nah, ini ada perbedaan. Setelah mengenal Kristus, dia itu mencuri. Enggak, mencuri kan ngambil milik orang lain. Tapi ketika sudah jadi pengikut Kristus, ini kerja dengan baik. Supaya apa? Dia bagi orang lain. Ini yang saya maksud kehidupan 180 derajat kayak gini. Jadi sebelum kenal Kristus, ngambil barang milik orang lain. Setelah kenal Kristus, justru bagi barang kepada orang lain. 180 derajat bukan? 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi biasanya sebelum mengenal Kristus mungkin meso-meso. Tetapi setelah mengenal Kristus, maka yang terjadi adalah perkataannya dipakai untuk membangun orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kata-kata kita itu tetap untuk olok-olok, maki-maki orang lain, bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang lain lewat makian kita? Gak mungkin kan? Dan ingat, orang yang kamu maki itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi tidak boleh melakukan hal yang demikian. Ingat, mereka adalah gambar dan rupa Allah. Oke, sekarang pola pikir manusia baru. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kenapa saya highlight merah tulisan ini? Karena penting sekali. Ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah tidak berpribadi, cuma sebuah kuasa saja. Kalau sebuah kuasa saja, tidak mungkin bisa didukakan. Kan ini dikatakan kamu jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti keberadaan Roh Kudus itu kan punya pikiran, perasaan, kehendak. Artinya Roh Kudus itu berpribadi. Itu poinnya saya seperti itu. Ayat 31. Segala kepahitan, geram, marah, pertikaian, fitnah adalah dibuang di antara kamu.
Seiri ya, bahasa Jepangnya seiri. Kemudian seiton, gitu ya. Seiri itu dibuang, seiton ditata. Demikian pula dengan segala kejahatan. Kalau segala sesuatu itu dibuang semua, maka yang tinggal adalah kebaikan, hal yang positif, yang menyenangkan Tuhan sajalah. Ayat 32. Nah, ini yang perlu diseiton, ditata ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Saudara, perkataan ini menarik, sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Jadi tidak mungkin Allah itu mengampuni kita semua itu cuma, ya ampuni, ampuni. Harus ada Kristus di tengah-tengahnya. Kenapa kok harus ada Kristus? Karena Kristus itu yang menanggung murka Allah. Karena kalau Allah hanya mengampuni kita, membebaskan, berarti Allah cuma Allah yang kasih tapi tidak adil. Kenapa kok dia bisa disebut Allah tidak adil? Karena Allah yang adil adalah Allah yang menghukum setiap kejahatan setimpal dengan perbuatannya. Nah, manusia berdosa hukumannya apa? Maut kan? Betul ya? Roma 6 ayat 23 loh, upah dosa adalah maut. Jadi tidak mungkin kalau misalkan Allah itu cuma membiarkan saja mengampuni tanpa melalui Kristus. Oke, lanjut, kehidupan praktisnya adalah meneladani Kristus yang maha pengampun itu, yang rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Bagi kamu, bagi saya yang tidak layak menerima keselamatan, tapi dia tetap mau faktanya mengorbankan dirinya. Nah, pribadi yang seperti itulah yang harus kita teladani. Oke, sampai di sini renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.